Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Ibu Dwi Saraswati dan perkenalkan saya Anissa Herani dengan NPM 235110092 sebagai moderator dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Yulia Ribuna Bangun dengan NPM 23151000008. Kedua akan membahas mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek yang akan dijelaskan oleh Yulia Ribuna. Kepada Yulia, saya persilahkan. Sebelum melakukan pemeriksaan, berikut ini adalah dokumen atau informasi yang perlu diketahui dan dipersiapkan. Yang pertama adalah profil perusahaan. Ini adalah profil perusahaan yang laporan keuangannya kami ambil sebagai contoh dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, informasi yang didapat dari profil perusahaan ini yaitu perusahaan yang kami gunakan bernama PT Waskita Beton Precast Tbk yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 10 pada tanggal 7 Oktober 2014. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini terutama dalam bidang industri pabrikasi, yaitu pekerjaan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan mekanikal, elektrikal, termasuk jaringan dan instalasi, radio, telekomunikasi, dan instrumen. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat berlokasi di Gedung Teras Kita lantai 3 dan 3A Jalan MT Haryono Kap 10A Jakarta Timur dengan kode pos 13340. Selanjutnya, kita harus mengetahui metode penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dalam perusahaan ini, digunakan dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan atau historical cost. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas. Yang selanjutnya adalah penggunaan mata uang perusahaan. Perusahaan yang kami gunakan sebagai contoh dalam laporan keuangan perusahaan tersebut diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama, di mana entitas beroperasi atau mata uang fungsional. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam mata uang rupiah yang merupakan mata uang fungsional. Selanjutnya adalah laporan keuangan, di mana terfokus untuk liabilitas dan ekuitas yang menjelaskan perincian mengenai akun-akun liabilitas jangka pendek beserta nominalnya dan jumlah dari liabilitas jangka pendeknya. Kemudian laporan keuangan yang berfokus pada aset, terutama aset lancar, di mana dalam laporan keuangan mengenai aset lancar ini dilihat untuk mengetahui jumlah aset lancarnya. Perlu diketahui juga mengenai dokumen-dokumen yang menampilkan data perincian mengenai jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Dalam perusahaan yang kami gunakan sebagai contoh ini, terdapat beberapa jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu ada satu utang usaha. Utang usaha ini perlu diketahui perinciannya mengenai daftar pemasok dan nominal utang sesuai umur utang. Yang kedua, utang pajak. Dalam utang pajak ini perlu diketahui perincian tentang nominal dari jenis-jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada utang bank. Dalam utang bank ini perlu diketahui mengenai perincian daftar nama bank yang menjadi debitur dari perusahaan. Yang keempat adalah ada utang obligasi. Dalam utang obligasi ini perlu diketahui perincian dari perhitungan obligasi atau beban akrual. Dalam jenis liabilitas jangka pendek ini perlu diketahui perincian jasa dan nominal masing-masing yang telah digunakan tetapi belum dibayar. Yang keenam ada utang pendapatan atau uang muka dari pelanggan.
Hal ini yang perlu diketahui adalah mengenai perincian daftar customer dan nominalnya. Nominal tersebut merupakan pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan tetapi jasa belum diberikan kepada customer tersebut. Yang ketujuh, utang lain-lain. Utang lain-lain ini mengenai perincian daftar akun dan nominal atas pengeluaran untuk kebutuhan di luar operasional perusahaan yang harus dibayarkan. Baik, selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama, internal kontrol kewajiban jangka pendek. Kedua, perincian kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, pencocokan saldo utang dagang. Yang keempat, pemeriksaan kecocokan bukti pendukung saldo utang kepada supplier. Yang kelima, rekonsiliasi saldo utang. Keenam, konfirmasi kepada supplier. Ketujuh, pemeriksaan pembayaran sesuai tanggal pajak. 8. Pengiriman konfirmasi utang ke bank atau pemegang saham atau direksi atau perusahaan afiliasi. Yang ke-9, pencatatan hutang leasing sesuai dengan PSAK nomor 30. Selanjutnya ada pemeriksa perhitungan dan pembayaran bunga, penelusuran saldo debit hutang dagang, pemeriksaan bukti pendukung uang muka penjualan, pemeriksaan kredit jangka panjang kewajiban dalam mata uang asing, penelusuran hutang PPh 21 dan PPh periode, pemeriksaan PPh badan, dasar perhitungan equity expense perusahaan, notulen direksi pemegang saham dan perjanjian, kesesuaian penyajian kewajiban jangka pendek dengan PSAK atau PABU. Melakukan pemeriksaan terhadap liabilitas jangka pendek, maka seorang auditor akan membuat dokumen untuk merekam hasil pengujian dari perusahaan mengenai pencatatan liabilitas jangka pendek. Pertama, ada kertas kerja pemeriksaan compliance test. Kertas kerja compliance test ini adalah dokumen yang digunakan auditor untuk merekam hasil pengujian kepatuhan klien terhadap standar, peraturan, dan kebijakan berlaku. Menghasilkan KKP compliance test ini, seorang auditor wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan, wawancara dengan karyawan, melakukan pengamatan proses bisnis, dan melakukan pengujian transaksi. Kemudian analisis risiko, lalu diberi rekomendasi perbaikan dan didukung dengan bukti pendukung. Kedua, ada kertas kerja pemeriksaan substantif test, di mana KKP ini didapatkan setelah melakukan pemeriksaan utang yang meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan jumlah utang, pemeriksaan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, pengujian transaksi, yaitu pengujian transaksi pembayaran dan pengujian transaksi penerimaan. Yang ketiga, analisis risiko. Analisis risiko yang dilakukan antara lain analisis rasio utang terhadap ekuitas dan analisis kemampuan membayar utang. Setelah itu akan didapat hasil temuan dan diberikan rekomendasi oleh auditor. Kemudian, setelah melakukan semua prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, maka didapatlah opini dari hasil pemeriksaan liabilitas jangka pendek, di mana opini yang didapatkan adalah opini wajar tanpa modifikasi liabilitas jangka pendek, di mana pada saat melakukan analisis risiko didapatkan suatu penekanan atas suatu hal. Penekanan suatu hal tersebut terdapat pada laporan keuangan terlampir yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, total liabilitas jangka pendek perusahaan telah melampaui total aset lancar sebesar 5.417.588.995.044. Perusahaan sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang didapat
menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini yang didapatkan tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.